wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, atau di hari yang telah kita lewati adalah hari yang sangat mulia, 10 Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Agustus 2022. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan dan keagungan dari hari yang mulia ini, yaitu 10 Muharram yang biasa kita sebut atau biasa kita dengar dengan istilah Ashura, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa di hari Ashura, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanatal madiyah. Saya berharap dengan puasa satu hari di 10 Muharram atau Ashura ini bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kenapa? Hampir semua ibadah-ibadah yang mulia, ibadah khusus yang mungkin hanya sekali dalam setahun, itu selalu pahalanya adalah menghapuskan dosa. Apakah kita ini memang berlumuran dosa sehingga harus selalu melakukan ibadah untuk menghapus dosa? Pada kenyataannya memang seperti itu. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya manusia itu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya memang salah dan lupa. Bahkan manusia, dia kalau diambil dari bahasa Arab, manusia, sesuatu yang dia lupa. Nasiya yansa. Maka amalan yang seperti ini, yang hanya sekali dalam setahun, 1 hari puasa, tapi pahalanya sampai menghapus dosa 1 tahun. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam hadis-hadis seperti ini. Yang pertama, memang kita ini tidak akan masuk surga kalau masih ada dosa. Dan setiap saat, setiap waktu ada peluang untuk berdosa. Maka butuh sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa tersebut. Alhamdulillah ada momen-momen tertentu, ya seperti saat ini 10 Muharram, ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita kembali memutihkan hati kita, jiwa kita dari segala kotoran-kotoran dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada kita, yang diminta kepada kita untuk kita segera mendapatkannya, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 133 ditambah dengan surah Al-Hadid ayat 21 dan yang lainnya, yang memang mengajak kita dan bahkan menyuruh kepada kita untuk bersegera dan berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan pertama ampunan, yang kedua baru surga. Ini ada urutannya. Ampunan dulu baru surga. Bukan surga baru ampunan. Ya kalau sudah surga tidak perlu ampunan. Ya, orang masuk surga itu dengan tidak adanya dosa dan adanya amal soleh. Nah kalau kita walaupun memiliki amal soleh setinggi langit, tetapi kalau ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ini belum bisa masuk surga, karena surga memang khusus untuk tempat orang yang tak berdosa. Maka ada istilah penyucian, ada pembersihan sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan kita yang lalu-lalu pernah kita sebutkan, orang masuk surga itu ada beberapa macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini hanya 70.000 orang. Yang baru dijamin baru 1 orang, baru Ukasha bin Mihsan. Nah, selebihnya kita masih bisa berjuang, masih bisa bersaing. Kemudian ada yang masuk surga sebelumnya sudah
diadab terlebih dahulu di neraka, tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Ada yang justru malah terlalu lama di dalam neraka sampai dia yang paling terakhir, sampai dia mengira sudah tidak bakalan keluar dari neraka. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan selama ada iman di dalam hatinya dan iman itu dijaga sampai dia meninggal dunia, walaupun mungkin dia banyak dosa, maka dia insya Allah tetap akan masuk surga, namun sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Namun bukan berarti sesuatu yang mudah melewati neraka itu. Mungkin sudah bosan kita dengarkan di sini, tapi tidak apa-apa, kita selalu mengulang-ulangi ayat 69, 70, 71 dari surah Maryam yang menjelaskan tentang kita ini jaminan neraka sudah ada. Maka sisa bagaimana caranya keluar dari neraka. Kenapa kita ini jalan neraka itu sangat mudah dan sudah ada jaminan? Karena untuk masuk neraka gampang, tinggal bikin dosa saja. Ya, sampai ada yang bilang jangan jatuh pada dosa yang sama karena masih banyak dosa yang lain yang belum kita lakukan. Ya, ada yang sampai bilang begitu. Ya, jangan jatuh pada dosa dan kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang lain yang belum kita lakukan. Saking mudahnya melakukan dosa. Sementara amal soleh ya tidak seperti itu. Amal yang wajib saja belum dilakukan, apatah lagi yang sunnah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adanya momen-momen seperti ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita agar supaya kita nanti bisa masuk surga masuk surga dan sebelumnya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan puasa Asyura. Dan tentu tanggal 9-nya sudah lewat, 10 juga sudah lewat. Semoga kita hari ini sudah puasa, dan yang belum sempat puasa hari kemarin tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi orang Yahudi, ya sebagaimana yang pernah kita sebutkan tentang pentingnya menyelisihi Yahudi, dan Rasulullah SAW sudah berniat bahkan berazam dan bahkan dalam lafadznya menggunakan kalimat ta'kid, la in baqaitu ila sanatil qabilah la asumanna tasi'. Kata la asumanna di sini ada lamut taukid ditambah lagi dengan nunut taukid, berarti betul-betul beliau akan melakukan. Namun qaddarallah wa ma syaa fa'al, beliau meninggal dunia sebelum datang bulan Muharram sehingga beliau tidak sempat puasa di hari ke-9. Namun dalam hadis-hadis yang lainnya ada anjuran untuk menyelisihi Yahudi. Berpuasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Maka jika kemarin 9 Muharram kita belum puasa dan hari ini kita puasa 10 Muharram, dianjurkan untuk puasa besok 11 Muharram. Tapi kalau sudah puasa kemarin, puasa hari ini, ya besok itu kalau mau ya silakan, kalau tidak masalah. Artinya sudah menyelisihi Yahudi dengan puasa 9 dan 10. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk pada pembahasan kita dalam kitab Tauhid ini, juga puasa Muharram ini kembali mengingatkan kita untuk selalu berpikir bahwasanya kesempatan melakukan ibadah itu adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang banyak waktu-waktu yang mulia, amalan-amalan yang mulia, tetapi keinginan untuk melakukan puasa atau ibadah itu sedikit. Ya, hari ini kita lihat, saya sebenarnya sempat berpikir, ya kalau kita punya kekuasaan dan punya wibawa atau punya pemerintahan yang paham tentang hal ini, minimal menganjurkan. Ya, menganjurkan sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan. Dan ketika Rasulullah yang kita sebut, ini jangan hanya dipikir harus presiden. Bahkan kepada tingkat terbawah dalam sebuah kepemimpinan, itu harus menganjurkan. Ya, minimal kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, suami kepada istri-istrinya. Menganjurkan, dan apatah lagi kalau punya kekuasaan dan punya wewenang setingkat RT, RW, apalagi kalau sampai wali kota, sebaiknya menganjurkan untuk masyarakatnya berpuasa atau melakukan amalan yang memang dianjurkan di hari itu, dan yang tidak bisa melakukan menghormati yang tidak menghormati bagi yang melakukan puasa. Hari ini kita lihat, ya saya sebagai seorang yang biasa ceramah dan yang lainnya berpikir apakah
masyarakat kita ini tidak paham atau belum sampai kepadanya ilmu. Karena hari ini kita melihat banyak sekali yang makan, walaupun memang tidak wajib ya, tapi ini kan hari yang hanya sekali setahun, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian besarnya tidak puasa. Kita lihat warung-warung masih pada buka dan kita lihat di dalamnya banyak yang makan. Ini tentunya memberikan warning juga kepada kita, berarti memang kesadaran dalam menjalankan ibadah itu bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar kita paham, apalagi kalau memang tidak paham, apalagi kalau tidak sampai, tapi juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam puasa Muharram ini juga mengingatkan kita, umat ini walaupun umurnya pendek, tapi ada hari-hari tertentu yang bisa membuat umurnya itu terasa panjang, atau amal pahalanya bisa mengalahkan orang yang berumur panjang. Bisa dibayangkan ya, kalau orang yang umurnya 60 tahun tapi tidak pernah puasa Muharram, dengan yang umurnya 30 tahun tapi tiap tahun di 10 Muharram selalu puasa. Ini tentu jauh berbeda. Maka kualitas umur seseorang itu bukan pada panjangnya usianya atau lamanya dia hidup di dunia, tetapi sejauh mana dia mengisinya dengan amal soleh. Maka di antara kita ini yang duduk di majelis ini dan mungkin yang mendengarkan di siaran langsung kita ini, umur kita berbeda-beda. Ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang mungkin yang sama. Tapi masalah amalan bukan diukur dan dilihat dari sudah berapa lama kita hidup di dunia, tapi diukur dari sejauh mana ibadah yang kita lakukan, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dan selalu berbuat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu man sabbat dahr faqad adallah. Siapa yang mencela masa, maka sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya menyakiti Allah bukan berarti membuat Allah itu menderita. Karena dalam Al-Qur'an banyak atau ada beberapa ayat yang menjelaskan kalau ada orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulullah. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab. Lalu apakah orang itu maksudnya betul-betul membuat Allah sakit, menderita? Ternyata maksudnya tidak seperti itu. Dan ini juga memberikan kepada kita pemahaman secara ilmu akidah. Yang pertama adalah menisbatkan atau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengatakan yu'zini banu Adam, anak cucu Adam itu atau manusia itu menyakiti saya, maka kita harus menetapkan bahwasanya memang Allah seperti itu. Namun tidak boleh kita menyamakan dengan manusia. Tidak boleh menyamakannya dengan manusia. Nuthbitu ma athbatahullah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama yaliqu bi jalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil khalq. Allah itu tidak membutuhkan kita semua. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Antumul fuqara. Ya, Allah itu yang maha kaya dan kitalah yang fakir. Lalu kenapa ada istilah kita dengarkan yang yu'dini ibnu Adam, Allah tersakiti dengan kelakuan anak cucu Adam? Ini sekali lagi, pertama, bukan yang seperti kita bayangkan. Karena makna-makna seperti ini sebagaimana disebutkan oleh ulama kita adalah karena syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, tentu ini membuat Allah Subhanahu wa taala marah, dan Allah tidak ada sedikit pun kekurangan dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana para ulama kita mengatakan, seandainya seluruh manusia itu memiliki hati seperti orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini, anggaplah seperti Rasulullah SAW. Lau anna insakum wa jinnakum wa awwalakum wa akhirakum ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulkihi syai'a. Seandainya semua kita mulai dari manusia pertama
sampai manusia yang paling terakhir, bahkan dari kalangan jin dan manusia, semuanya sama memiliki hati yang paling bertakwa, sama seperti hatinya Muhammad alaihissalam. Maka semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Tidak ada tambahannya. Sebaliknya, sama juga. Lau anna insakum wa jinnakum awwalakum wa akhirakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a. Seandainya kita semua, mulai dari manusia pertama sampai manusia yang paling terakhir, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, memiliki hati yang paling buruk, seperti hatinya Fir'aun, atau hatinya Qarun, atau hatinya siapapun yang paling buruk di atas muka bumi ini, maka semua itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada hadis-hadis atau ayat yang mengatakan atau menjelaskan hal seperti ini kembali ke kita. Ya, hukumannya atau balasannya adalah kembali ke kita. Kitalah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak tersakiti dan tidak merasa menderita dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga mengajarkan kepada kita, ad-dahr adalah makhluk Allah. Dahr, waktu dan masa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita membenci ciptaan Allah karena dia adalah makhluknya Allah. Ya, artinya tidak boleh membenci sesuatu karena dia sebagai makhluknya Allah. Tapi kalau membenci sesuatu karena adanya keburukan, ini dianjurkan. Ya, misalnya kalau ada orang yang memiliki rupawan yang kurang bagus, tidak boleh kita membenci karena dia memiliki rupa yang bagus, yang buruk. Karena ini adalah ciptaan Allah, hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita membenci sesuatu, baik itu dari orang gagah ataupun orang yang tidak gagah karena melakukan yang dilarang oleh Allah, ini tidak masalah, bahkan dianjurkan. Maka dalam bab akidah pun diajarkan itu, bab al-hubbu wal bughdhu fillah. Pembahasan tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saja makhluk-makhluk biasa tidak boleh kita benci, apatah lagi orang yang melakukan syariat Allah, orang yang mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu lebih tidak boleh lagi dihinakan, tidak boleh lagi dibenci. Bahkan harusnya dibantu dan diikuti, atau bahkan kalau perlu diberikan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Maka di dalam menuntut ilmu misalnya, kalau kita tidak bisa belajar, jangan menghalangi orang belajar. Kalau kita tidak bisa menghafal, jangan menghina, mengejek orang yang menghafal. Sampai mengatakan kayak orang gila, itu terus ulang-ulangi. Sampai mengatakan tidak punya masa depan. Ya, karena cuma itu saja diulang-ulangi. Kalau Anda tidak bisa menghafal, ya diam saja. Tidak usah memberikan komentar yang tidak baik kepada orang yang sedang melakukan amal soleh. Maka ulama kita mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisa. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa, ya jadilah orang yang belajar. Alim itu katanya sudah melampaui, bukan lagi pelajar, tapi memang sudah mengetahui banyak hal dari ilmu. Au muta'alliman, atau minimal jadi pembelajar. Kalau juga tidak bisa muta'allim itu orang yang datang belajar, bahwa ketika ada ta'lim, dia bawa pulpen, dia bawa pena, dia bawa kertas, dia catat. Itu namanya muta'allim. Kalau yang datang dan tidak bawa pulpen, tidak bawa pena, tidak bawa kertas, itu namanya mustami'. Nah, kita ini apa? Mustami'. Ya, alhamdulillah kita masuk di golongan yang ketiga. Ya, kun aliman, jadi alim mungkin berat. Ya, berat. Kami pun ya, dan beberapa saat tidak mungkin belum layak dipanggil sebagai alim, tapi jadi muta'allim. Ya, karena kita masih biasa menghafal, kita baca dan tulis pernyataan-pernyataan ulama, kita baca dan hafal. Nah, yang ketiga, ya kebanyakan di antara kita adalah mustami', mendengarkan. Ya, mendengar saja. Walaupun insya Allah sebagian juga ada yang tertinggal saat kita mendengarkan, apalagi kalau sudah sering diulangi. Atau yang keempat, au muhibban, minimal jadi orang yang mencintai. Ya, mencintai ulama, mencintai penuntut ilmu, mencintai yang menghadiri majelis ta'lim. Ya, ini mencintai.
mencintai ulamanya, mencintai orang yang belajar, mencintai orang yang menghadiri majelis taklim. Walaupun mungkin dia tidak catat, tidak, tapi dia mencintai semua itu dan tidak menghalangi, bahkan memfasilitasi. Wala takun khamisa. Jangan jadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Sudah tidak alim, juga tidak belajar, tidak mendengar, membenci lagi. Ini yang khamis. Nah, kita dalam hal seperti ini, kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala saja yang sifatnya jamidah, yang sifatnya padat atau benda yang tidak bergerak, tidak bernyawa dan seterusnya, tidak boleh kita benci, tidak boleh kita hinakan, apatah lagi kalau dia adalah makhluk Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah secara umum sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam, ayat 70 surah Al-Isra. Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dimuliakan oleh Allah dari segi makhluknya, dari bentuknya. Kemudian Allah muliakan ketika dia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kalau dia menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, semua ini tentu ya perlu untuk dimuliakan. Apalagi memang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hal tersebut. Kemudian ad-dahr, waktu dan masa yang disebutkan dalam hadis ini tidak menunjukkan pada masa tertentu atau masa khusus, ya, tapi semua waktu. Ya, semua waktu itu tidak boleh ya kita hinakan, tidak boleh kita jadikan sebagai ini bulan sial, ini bulan ini dan seterusnya. Ya, termasuk bulan Muharram. Ya, di beberapa taklim kami di babak tanya jawab itu ada yang bertanya dan ada yang menyampaikan, Ustaz, bagaimana dengan pemberitahuan atau nasihat-nasihat orang tua dahulu yang mengatakan jangan menikah di bulan Muharram, ya, karena nikah di bulan Muharram itu bikin sial. Sejak kapan bulan Muharram jadi bulan sial? Ya, kalau di beberapa negara juga ada bulan Safar, bahkan di zaman Rasulullah SAW Safar itu dianggap bulan sial. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tiara wala safar. Ya, tidak ada istilah bulan sial itu di bulan Safar. Begitu pula dengan bulan Muharram. Kalau ada yang sudah mau menikah dan sudah kebelet dan sudah ada jodoh dan sudah ada uang pandai, ya silakan. Ya, tidak mesti harus nunggu bulan Syawal lagi, kelamaan bulan Syawal. Nanti calonnya diambil lagi orang lain. Ya. Maka tidak ada hal seperti ini. Jangan menisbatkan sesuatu kepada waktu atau menisbatkan kesialan dan sesuatu yang tidak baik kepada waktu yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak pungkiri, ada waktu-waktu yang Allah sudah menyatakan di dalamnya banyak keburukan. Ya, tetapi untuk menisbatkan secara umum bahwasanya ini adalah waktu yang buruk, ini seterusnya, kalau tidak ada dalil tidak boleh. Ada beberapa waktu, ada yang disebutkan secara khusus, ada juga yang sifatnya umum saja. Seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan terkait masalah bejana dalam hadis Al-Muharrar fil Hadis, ya, dalam kitab yang digunakan di kuliah hadis di Madinah. Ada satu hadis dalam kitab itu ditulis oleh Muhammad Al-Hadi, Ibnu Hadi, bahwasanya dalam satu tahun ada satu malam, bisa inna fis sanati lailatan, ada satu malam dalam satu tahun, tapi tidak ditentukan kapan malam itu, tapi ada dalam satu tahun ada satu malam, la anzalallahu fihi wabaan, di malam itu Allah menurunkan penyakit. Allah menurunkan penyakit atau wabah, dan tidaklah wabah ini turun kepada bejana-bejana yang terbuka kecuali dia pasti masuk di dalamnya. Ya, jadi ada satu malam, walaupun kita tidak tahu malam itu kapan. Dari 360 malam yang ada dalam satu tahun, ada satu malam yang Allah di malam itu menurunkan penyakit. Dan penyakit itu akan masuk ke dalam bejana-bejana yang tidak tertutup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tutuplah bejana-bejana kalian, kalau tidak dapat penutup minimal letakkan kayu di atas. Ya, ini kalau ini kan ditutup. Tidak ada penutup, minimal ada kayu yang diletakkan di atasnya untuk menghalangi penyakit itu masuk ke dalamnya. Nah, ini penting. Dan yang dimaksud di sini ina adalah bejana yang untuk menempati makanan atau minuman. Ya, kalau ember di kamar mandi bukan itu yang dimaksud. Ya, atau sumur dan seterusnya bukan itu. Tapi maksudnya di sini ina, bejana
yang kita menyimpan makanan yang besoknya kita akan makan. Itu harus ditutup. Nah, ini kan ada waktu, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Disebutkan oleh Allah secara umum. Tapi untuk mengatakan ini tahun buruk ini dan yang lainnya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ada yang disebutkan oleh Allah secara khusus dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Artinya kan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung diri kepada Rabbil Falaq. Rabb yang memiliki al-falaq. Falaq itu waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Jadi memang hal-hal yang buruk juga tidak lepas dari ciptaan Allah. Semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Walaupun la yunsabu ilaihi syarr, walaupun kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Kita meyakini segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah, termasuk hal yang buruk. Tapi kita tidak mengatakan keburukan itu kepada Allah. Tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk adabnya kepada Allah, ketika menyebutkan beberapa hal, menyandarkan kepada Allah kalau yang baik. Tapi kalau yang buruk tidak menyandarkan lagi kepada Allah. Alladzi khalaqani fayahdi. Allah yang menciptakan saya dan Dialah yang beri petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan saya makan, memberikan saya minum. Tapi ketika sakit, dia tidak mengatakan Dialah Allah yang memberikan saya sakit lalu menyembuhkan saya. Bukan itu ucapannya. Tapi dia mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika saya sakit, siapa yang memberikan sakit? Tentu Allah, tapi tidak menisbatkannya secara langsung. Dia hanya mengatakan wa idza maridtu, dan apabila saya sakit, maka Dialah Allah yang menyembuhkan saya dari penyakit yang saya derita. Nah, tadi min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang buruk yang Allah pernah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini juga waktu yang buruk, yaitu ketika malam sudah tiba. Terutama kalau sudah mulai gelap. Min syarri ghasiq, ghasiq itu ghasaqil lail, waktu ba'da isya langsung setelahnya, atau mulai dari, ya kalau dijamkan sekarang mungkin jam 9 ke atas, ya. Itulah waktu-waktu buruk. Baik keburukan dari manusia, keburukan dari jin, keburukan dari binatang. Ini bisa dibuka di YouTube, cari Saifullah Ansor tafsir surah Al-Falaq, insyaallah dapat itu, ya. Tafsirannya tentang surah Al-Falaq. Ya, sudah pernah kami bahas secara detail di beberapa televisi. Kemudian jadi keburukan ini secara umum kita tidak boleh menisbatkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali ada dalilnya. Dan tidak boleh kita mencela ad-dahr, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr yu'zini ibnu adam yasubbud dahra wa ana ad-dahr. Ini semua telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita ambil judul yang baru. At-tasammi, bab yang al-khamis wal arba'un. Ya, bab ke-45. Babu at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Bab yang membahas tentang bolehkah seseorang menamakan dirinya qadil qudah. Kalau bahasa kerennya kita adalah Mahkamah Agung. Qadil qudah. Kalau Mahkamah Agung itu kan tempat pengadilannya, ya. Hakimnya disebut dengan hakim agung. Bolehkah kita menyebut, memberikan gelar dan memberikan nama kepada seseorang hakim agung? Pertama kita harus pahami dulu apa itu hakim agung. Ada yang bisa jelaskan apa itu hakim agung? Hakim kan bertingkat-tingkat, ya. Hakim di Mahkamah Agung artinya mahkamah tertinggi. Tidak ada lagi mahkamah di atasnya. Tidak bisa lagi digugat. Ya, kalau di bawah-bawah diputuskan masih bisa digugat. Naik ke atas sampai Mahkamah Agung. Qadil qudah. Kalau wallahu alam bagaimana terjemahan bagusnya, tapi qadil qudah artinya hakim di atas hakim. Pokoknya dia yang paling di atas. Bolehkah seseorang diberikan gelar seperti itu? Ini pembahasan kita hari ini. Kalau dalam Mahkamah Agung hanya mungkin penamaan saja, walaupun insya Allah kita meyakini
apapun keputusannya, ya Mahkamah Agung itu yang diputuskan sesuai keilmuannya, ya sesuai dengan apa yang dia lihat dari bukti-bukti yang ada. Tetapi yang sesuai yang benar atau bagaimanapun, maka tidak ada yang disebut sebagai qadil qadha kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bis sahih, dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna akhna'a ismin 'indallah, inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tusamma malikul amlak, la malika illallah. Dalam sahih, sering kita sebutkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mengatakan fis sahih, maka maksudnya adalah Imam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna'a ismin 'indallah, sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau nama yang paling dibenci dan nama yang paling dicela menurut Allah Subhanahu wa taala, rajulun tusamma, yaitu seseorang yang diberikan nama, baik itu nama aslinya atau gelarnya atau lakopnya, malikul amlak, raja di atas segala raja. Makanya jangan sampai kita terlalu ghulu kepada raja yang kita cintai lalu kita mengatakan anta malikul muluk, ya Anda raja di atas segala raja. Ya kan dulu bahasa-bahasanya kan seperti itu, ingin menghormati raja, anta malikul mulukina, Anda adalah raja dari raja-raja kami. Jadi kami punya raja, Anda rajanya raja kami. Ya, kan seperti itu. Sama dengan tadi qadhi qudha, Anda adalah hakim, ya hakimnya para hakim, ya yang menghakimi para hakim. Ya, ini di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan inilah nama yang paling buruk. Berarti hal ini tidak boleh. Jangan kita memberikan nama kepada keluarga kita, anak-anak kita dengan nama yang mengambil sifat Allah Azza wa Jalla. Kecuali ada kata abdu, kata hamba atau kata amah kalau perempuan. Maka semua nama-nama Allah, terkhusus nama yang hanya Allah yang memiliki nama itu, atau sifat yang hanya Allah yang berhak memiliki sifat itu. Ada beberapa nama yang atau sifat yang Allah miliki dan juga manusia memiliki, walaupun sifat itu tidak akan sama antara sifat manusia dengan sifat Allah. Seperti misalnya Rahim. Ya, Rahim artinya Rahim itu apa? Penyayang. Kita kan manusia juga penyayang. Bolehkah seseorang dikasih nama Rahim tanpa ada kata Abdu? Abdur Rahim. Rauf. Rauf itu ya mirip penyayang juga. Ya. Kemudian apalagi? Ada beberapa nama yang artinya kita di situ ada, atau si manusia memiliki sifat itu, dan juga Allah memiliki dan namanya juga dengan sifat itu. Ulama kita mengatakan kalau dia adalah ismun mushtarak, nama atau sifat, memang manusia juga ada seperti Rasulullah SAW. Rasulullah digelar oleh Allah sebagai Raufun Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, aziz malah. Jadi tidak mesti Abdul Aziz. Aziz. Azizun alaikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan gelar dari Allah sebagai Raufun Rahimun. Dan Rauf ini adalah nama Allah dan sifat Allah. Rahim juga nama Allah. Maka kalau nama-nama seperti ini dia musytarakah, ada memang sifatnya manusia di sini, maka boleh tidak menggunakan kata abdu. Tapi kalau kayak Rahman, maka tidak boleh ada seseorang yang bernama Rahman kecuali ada kata abdu sebelumnya. Abdur Rahman. Karena Rahman ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah. Ya, tidak boleh ada seseorang yang mengatakan Allah. Cuma beberapa hari yang lalu sempat ada beberapa viral itu saya dapat di media sosial. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya syaitan. Ya, di KTP. Semenjak ada keluar peraturan dari Menteri catatan sipil apa sih namanya itu? Kementerian Dalam Negeri ya. Tentang catatan sipil yang tidak boleh nama orang itu hanya satu kata, harus minimal dua kata, walaupun tidak boleh sampai 60 huruf. Ya.
muncullah beberapa nama. Ini bagaimana dengan nama ini? Namanya Tuhan, namanya syaitan, namanya dan seterusnya. Nah, ini kalau ada seperti itu harus diganti namanya. Dan ganti nama tidak perlu diakikah lagi. Ya, saya termasuk orang yang paling ribet urusan nama. Dalam hampir beberapa dokumen yang kami miliki, tidak ada satupun yang sama, kecuali beberapa saja yang sama namanya. Mulai dari akte kelahiran, ijazah SD, SMP, beda dengan SMA, ijazah SMA beda dengan S1, S1 Madinah dengan S1 Libya, itu beda. Kemudian S2 juga beda lagi, buku nikah juga beda lagi. Ya, akta kelahiran beda lagi, paspor beda lagi. La haula wala quwata illa billah. Terlalu banyak nama. Ini kalau dirubah namanya jadi satu tidak perlu akikah. Ya, tidak perlu diakikah. Nah, kalau ada juga yang punya nama Malikul Amlak, Qadil Qudah, lalu kemudian ingin diganti namanya dengan nama yang baik, maka tidak perlu diakikah. Ya, tidak perlu ada syukuran lagi atas nama yang baru. Sama juga kalau ada istilah sekarang kan nama hijrah. Ya, namanya Robert, lalu ganti jadi siapa? Ridwan. Namanya Karto, apalagi itu. Nama-nama pemain bola namanya. Lalu diganti dengan nama-nama yang Islami, maka tidak perlu sampai harus potong kambing. Tapi kalau potong kambing lalu ajak kita makan, tidak ada masalah. Baik, lanjutan dari hadis ini, la malika illallah. Ya, sesungguhnya nama yang paling dibenci dalam Islam atau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang diberi nama Malikul Amlak. Ya, seperti orang yang tidak, atau raja di atas raja. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan la malika illallah. Ini menetapkan bahwasanya tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Raja di atas raja. Qala Sufyan, Imam Sufyan ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan mithla syahan syah. Syahan syah ini bahasa di sana yang artinya memiliki sifat yang sangat mulia. Ya, agung, yang tidak ada lebih agung darinya. Kita ini manusia penuh dengan kesalahan. Semulia-mulianya kita tidak bisa dikatakan orang yang paling mulia. Ya, tidak ada lagi yang lebih mulia darinya. Apalagi kalau bilang alimun laisa fawqahu alim. Ya, seorang alim yang tidak ada lagi yang lebih alim di atasnya. Ini ghulu di dalam memuji seseorang. Adapun kata allamah, ini memang mubalaghah. Al-allamah adalah orang yang memiliki banyak ilmu. Tapi tidak boleh dikatakan tidak ada lagi orang yang lebih berilmu darinya. Dan ini pernah Nabi Musa alaihissalam merasa seperti itu. Ya, Nabi Musa pernah menantang jamaahnya atau umatnya, kaumnya, mengatakan dalluni ala syakhsin a'lamu minni minallah. Coba tunjukkan kepada saya, adakah orang yang lebih pintar dari saya di atas muka bumi ini? Karena gara-gara itulah lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya ada orang yang lebih pintar dan lebih alim dari Anda. Itulah kisah beliau dengan Khidir yang disebutkan dalam surah Al-Isra. Jadi perjalanan Rasulullah SAW pergi bertemu dengan Khidir gara-gara pernyataan apa? Adakah orang yang lebih pintar di atas muka bumi ini dari saya? Makanya ulama kita ketika menjelaskan tentang hikmah surah Al-Kahfi, surah ke-18 itu, tentang misalnya hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dan itu kan sunnahnya kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Salah satu hikmahnya adalah agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, coba kita baca surah Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat 110 ya, 110 ayat. Adakah kata Dajjal yang kita dapatkan? Tidak ada. Mengarah ke Dajjal pun tidak ada. Tapi kenapa hikmahnya ayat ini kalau dibaca, kalau dalam Sahih Muslim ya 10 ayat pertama, ada juga riwayat yang lain 10 ayat terakhir. Sebenarnya secara umum, kita akan terbebas dari fitnah Dajjal. Kata para ulama, kita merenungi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ini, ada 4 fitnah. Yang apabila kita tidak lolos dari salah satu 4 fitnah ini, maka tidak mungkin lolos dari fitnah Dajjal. Yang pertama mulai dari kisah Ashabul Kahfi sendiri. Fitnatuddin. Mana yang kita pertaruhkan? Agama atau dunia? Ini fitnatuddin.
Yang kedua kisah Ashabul Jannah. Yang ketiga kisah Nabi Musa dengan Khidir, kisah ilmu, fitnah ilmu. Apakah seseorang itu eh, ter terfitnah dengan ilmunya, apalagi kalau sampai mengatakan kata-kata yang membuat orang bingung, semakin jauh dari yang diharapkan. Ya, saya tidak tahu apakah benar pernyataan atau hanya sekedar dinukil. Ada seseorang yang mengatakan penghuni surga terbanyak nanti itu dari Indonesia. Pernah dengar, baca? Ya, saya tidak tahu itu dapat dari mana. Ini fitnah, fitnah ilmu itu. Katanya penghuni surga terbanyak itu dari Indonesia. Itu apa datanya itu? Ya, walaupun mungkin perlu ditakkit juga apa maksudnya. Kalau dari sekarang ini kan manusia Muslim terbanyak adalah di negara Indonesia. Apakah itu yang dimaksud atau yang lainnya? Walau tapi pernyataan seperti ini kan mengundang banyak makna, ambigu. Ya, masa ya Muslim penghuni surga terbanyak dari Indonesia. Nanti orang-orang Saudi pindah ke sini semua, orang Irak pindah ke Indonesia supaya bisa masuk dalam kategori ya penghuni surga. Wallahu taala alam. Kemudian yang di antara makna dari hadis ini sebagaimana dalam riwayat disebutkan aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Oh ya. Kalau gitu kita dengarkan azan dulu, baru lanjutkan sedikit istirahat. Silakan, muadzin.
Ya, kita selesaikan sedikit, sisa sedikit sebenarnya, supaya pekan depan masuk lagi ke bab yang baru. Pernyataan atau dari riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aghyadhu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu rajulun tusamma malikul amlak." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah yaumul qiyamah, wa akhbathuhu, dan yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang memiliki nama yang sama dengan nama Allah. Malikul Amlak, Qadil Qudat, ya, hakim di atas hakim, atau hakim agung teragung yang tidak ada lebih agung darinya. Inilah yang disebutkan. Tapi kalau hanya sekedar memberikan kata maha, ini untuk kita di Indonesia memang perlu diperbaiki maknanya. Karena kata maha secara hukum aslinya itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, maha besar. Allahu Akbar kan kita artikan Allah maha besar. Cuma kita di Indonesia kalau dari kecil ke besar itu menggunakan kata maha. Ya, siswa kalau sudah mulai besar jadi mahasiswa. Kalau lama-lama tidak selesai jadi mahasiswa. Jadi kan maha santri jadi maha santri. Ini ada kalimat ini, maka kalimat maha juga perlu dilihat. Sebenarnya kalau hanya sekedar ucapan tidak masalah. Yang penting tidak masuk dalam makna yang menyelisihi kaidah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalimat hak cipta. Ya. Siapa yang pencipta? Kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Al-Khaliq. Tapi kan maksud kita hak cipta itu sebenarnya hak temu atau hak haki, ya, hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Tapi karena bahasa kita menggunakan bahasa yang bisa bermakna lain, maka di sini diperlukan niat. Ya, diperlukan pemahaman yang benar. Jangan sampai hak cipta maksudnya dialah yang pencipta. Nah, ini kan bagawat juga. Tapi kalau hak penemuan atau hak sesuatu yang baru ditemukan setelah mengkaji, saya kira ini sesuatu yang baik, atau yang diistilahkan dengan haki. Yang penting tidak usah jadi cita yang apa lagi namanya itu? Ya, Fashion Week. Ya, sekarang itu dulu. Sekarang yang lebih ramai lagi Sudi yang Fashion Week. Ya, yang jamaah haji ibu-ibu pulang dengan pakaian. Ya, pokoknya pakaian terkeren di dunia lah. Ya, saya tidak tahu di mana belinya itu. Jangan-jangan dibawa dari sini ke Saudi, ke Mekah, pas selesai haji itu lagi yang dipakai. Itu yang lagi lebih viral daripada Citayam Fashion Week, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.